Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini Ustazah Titi akan menyampaikan video pembelajaran matematika. Pokok bahasan kita adalah tentang pengukuran berat. Nah, agar kalian dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan, maka saksikan video pembelajaran berikut ini. Ya, baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah agar siswa dapat mengenal berbagai macam alat ukur berat yang baku. Yang kedua, tujuannya adalah agar anak-anak dapat mengukur berat benda dengan menggunakan alat ukur berat yang baku. Dan yang ketiga adalah agar anak-anak dapat mengetahui hubungan antar satuan berat. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita akan bersama-sama mengkaji Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yang bunyinya, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Anak-anakku, kita diingatkan agar kita senantiasa berbuat kebajikan. Karena setiap kebajikan, walaupun seberat biji zarah pun, niscaya Allah akan membalasnya. Sebaliknya, jika kita mengerjakan kejahatan, walaupun sebesar biji zarah pun, niscaya Allah juga akan membalasnya. Nah, kita lanjutkan ke materi contoh alat ukur berat. Yang pertama adalah kita mengenal timbangan kue. Ya, timbangan kue ini sering digunakan untuk menimbang gula, terigu, dan sebagainya. Kemudian, anak-anak kita mengenal timbangan kodok. Biasanya digunakan para pedagang yang ada di pasar atau di warung-warung. Digunakan untuk menimbang telur, gula, terigu, dan sebagainya. Kemudian anak-anak yang ketiga adalah timbangan duduk. Biasa dijumpai juga di pasar, yang biasanya anak-anak bisa melihat digunakan untuk mengukur berat, misalnya beras 1 ton atau hasil panen lainnya. Nah, yang keempat kalian pasti sering menggunakannya ya, yaitu timbangan badan. Biasanya digunakan untuk mengukur berat badan kalian. Dan yang kelima adalah timbangan digital. Biasanya kita jumpai di supermarket atau di mal-mal. Biasanya anak-anak bisa melihat untuk menimbang buah, telur, dan sebagainya. Dan yang terakhir, anak-anak kita mengenal dengan nama timbangan emas atau neraca. Biasanya banyak kita jumpai di toko-toko emas. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita mengukur berat suatu benda dengan menggunakan alat ukur berat yang baku. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita mengukur berat badan. Ayo anak-anak kita praktekkan. Yang pertama kita mencoba mempraktekkan mengukur berat badan dengan menggunakan timbangan berat badan. Sebelum kalian mengukur, kita perhatikan dulu ya angka pada timbangan. Ya, angka pada timbangan, jarumnya kita pastikan menunjukkan angka 0. Setelah itu, kita menimbang berat badan. Nah, kelihatan anak-anak berapa berat badan Ustazah Titi? Ya, berat badan Ustazah Titi adalah 58 kg. 58 kg.
lanjutkan mempraktekkan mengukur berat suatu benda dengan menggunakan timbangan digital. Sudah sering melihat ya anak-anak? Ya. Timbangan digital ini memiliki kelebihan dibanding timbangan yang lain. Mengapa? Karena hasil pengukurannya sangat akurat. Sehingga seringkali digunakan di supermarket atau di pasar-pasar swalayan. Nah, sebelum kita menimbang, yang kita lakukan adalah menekan tombol on off. Ya. Sudah terlihat anak-anak? Angkanya 0. Selanjutnya kita letakkan buah mangga di atas timbangan. Ya. Berapa hasilnya anak-anak? Oh ya, berat buah mangga adalah 1063 gram. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan mengukur berat dengan menggunakan timbangan kue atau timbangan terigu. Ibu kalian banyak yang punya ya di rumah? Ya, baiklah. Sebelum kita menimbang, maka pastikan arah jarum pada timbangan menunjukkan angka 0. Selanjutnya, kita akan coba mengukur berat suatu benda. Ya, Ustazah menggunakan gula pasir. Kita masukkan ke dalam timbangan. Nah, berapa hasilnya anak-anak? 650 gram. Sangat mudah bukan? Ya, baiklah anak-anak, silahkan kalian boleh mencoba di rumah mengukur berat benda lain dengan timbangan-timbangan yang orang tua kalian miliki. Aku yang hebat, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang hubungan antar satuan berat. Anak-anak yang solih, sebelumnya kita akan mengenal tangga satuan berat. Kita awali dari urutan yang pertama. Setiap turun 1 tingkat, maka dikalikan dengan 10. Dan setiap naik 1 tingkat dibagi dengan 10. Nah, anak-anak, coba kita urutkan tangga satuan berat berikut ini. Yang pertama, kita awali dengan urutannya kilogram. Yang kedua, hektogram atau ons. Yang ketiga adalah dekagram. Selanjutnya gram, desigram, sentigram, dan yang terakhir adalah miligram. Anak-anakku, selain satuan berat yang biasa kita kenal kilogram, hektogram atau ons, dan gram, kita juga mengenal satuan berat lainnya. Contohnya, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram atau 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan yang terakhir, 1 pon sama dengan 0,5 kilogram atau senilai dengan 5 hektogram atau 1 pon senilai dengan 500 gram. Anak-anakku yang hebat, kita lanjutkan ke contoh materi yang lainnya, yaitu tentang hubungan antar satuan berat. Agar kalian memahami materi, maka Ustazah akan sampaikan contoh soal di bawah ini. Kita perhatikan bersama ya anak-anak. Contoh soal yang pertama. 5 kilogram sama dengan 5000 gram. Kilogram ke gram turun 3 tangga, sehingga 5 kita kalikan 1000. Dapat kita simpulkan
5 kg sama dengan 5.000 gram. Contoh soal yang kedua. 4 ton sama dengan 40 kuintal. Ton ke kuintal turun 1 tangga sehingga dikalikan 10. 4 kali 10. Maka dapat kita simpulkan 4 ton sama dengan 40 kuintal. Contoh soal yang ketiga. 3 kg ditambah 2 ons ditambah 50 gram sama dengan 3.250 gram. Kilogram kita ubah ke gram, maka dikalikan 1000 karena turun 3 tangga. 3 kali 1000. Ons ke gram turun 2 tangga, sehingga kita kalikan 100. 2 on berarti 2 kali 100. Ditambah tetap 50 gram. Sehingga hasilnya menjadi 3.000 gram ditambah 200 gram ditambah 50 gram sama dengan 3.250 gram. Mudah bukan anak-anak? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian dapat memahaminya. Demikian anak-anakku yang solih dan solihah, materi pelajaran yang Ustazah sampaikan. Semoga anak-anakku semuanya diberikan kepahaman. Pesan Ustazah, jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.